Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan ke lesson 5 yaitu assembly dan evaluation. Sebelum kita masuk untuk assembly, kita akan sedikit penjelasan mengenai assembly di SolidWorks itu seperti apa. Yang pertama, kita akan bahas mengenai degree of freedom. Jadi, degree of freedom itu merupakan derajat kebebasan benda atau part ketika dimasukkan ke assembly yaitu bebas digerakkan ke arah X, Y, dan Z, dan juga rotasi. Nah, ini merupakan degree of freedom. Di assembly nantinya kita akan mengunci gerakan translasi dari sumbu X, dia bergerak kanan kiri, translasi dari sumbu Y, dia bergerak depan belakang, kemudian translasi sumbu Z atas bawah, juga rotasi di ketiga sumbunya X, Y, dan Z. Jadi mat nanti dalam SolidWorks itu mengunci 6 derajat kebebasan itu. Kemudian mat yang akan kita pakai sebenarnya ada empat kategori, standar, advance, analysis, dan mechanical. Kita akan coba untuk menggunakan standard mat dan juga advance mat. Beberapa dari mat ini dulu. Karena ini sudah cukup untuk membuat assembly sederhana. Oke, selanjutnya kita masuk ke SolidWorks. Nah, di sini saya buka rangka part. Ini masih part ya filenya. Kemudian untuk memulai assembly, kita bisa masuk ke tombol home. Di sini ada assembly. Nah, di sini eh, part yang kita sedang buka, dia akan muncul di kolom ini. Kalau kita sedang nggak buka part, kita perlu mencari di browse. Jadi kolom open dokumen itu menampilkan apa yang sedang kita buka. Dan jika tidak terbuka, kita bisa browse. Kita cari foldernya ada di mana. Oke, cara yang pertama kita pakai yang di sini aja, open dokumen. Kita klik satu kali sampai dia ter-highlight warna biru. Kemudian kita checklist. Nah, saya sarankan untuk pertama kali import itu menggunakan cara klik satu kali dan juga centang. Karena dia akan menjadi part yang fix. Dia tidak bisa digerakkan. Beda halnya kalau kita insert komponen, lalu kita drag and drop. Kita taruh. Nah, dia akan bukan menjadi fix, tapi dia ada tombol minus. Minus itu artinya dia masih punya degree of freedom. Dia masih punya kebebasan untuk bergerak. Entah itu translasi maupun rotasi. Kemudian yang kedua, part pertama itu nanti titik origin dari assembly dan juga titik origin dari partnya akan sama. Jadi kayak dia benar-benar berada di titik 000. Oke, seperti itu. Pertama kita sudah insert komponen, caranya mudah, insert komponen, pilih satu kali lalu klik untuk part yang pertama. Kita akan selanjutnya insert part yang kedua, yaitu dengan cara browse. Kita pakai browse, kemudian kita pilih partnya. Saya mau inputkan bearing. Kita open. Kalau sudah, ini kita bisa bebas tempatkan di mana aja, lalu kita klik. Dia akan ada tombol minus karena memang nanti dia akan dirubah posisinya untuk berada di center dari rangka. Oke, insert komponen, kita sudah punya dua komponen. Sekarang kita akan coba mat. Masuknya ada di sini, mat. Klik satu kali. Di sini ada opsi standar advance, kita pakai yang standar dulu. Lalu di sini ada kolom opsi entities to mat. Jadi entities itu bisa permukaan, bisa garis, bisa titik. Itu disebut entities. Nah, pada case ini kita akan coba mat permukaan bawah dari piring dan juga permukaan atas dari rangka. Kita lihat dia terkunci. Nah, dia sudah terkunci di sumbu Y. Dia tidak bisa naik turun. Nah, ini kelihatannya aja naik turun, tapi sebenarnya dia bergeser. Dia akan selalu di garis sumbu Y ini.
karena dia sudah di mate secara nempel. Lalu bagaimana selanjutnya untuk menempatkan si piring ini berada di tengah-tengah? Ada beberapa cara. Yang pertama kita ukur jaraknya antara ujung sini dan ujung sini. Kita bisa pakai distance. Nah, kalau kita tahu jaraknya, boleh-boleh aja. Tapi cara ini cukup ribet. Jadi kalau misal kita ada revisi, dia akan berubah dari senternya. Maka kita bisa pakai advance mate, lalu kita pilih white. Nah, di white ini ada dua kolom, kolom part pertama dan kolom part kedua. Kolom part pertama kita pilih ujung samping dari piringnya dulu secara berurutan. Kolom kedua kita pilih ujung dari rangkanya secara berurutan. Dia akan otomatis di tengah. Jangan lupa ini dipilih center. Kalau sudah kita checklist. Kita lihat dia sudah di tengah-tengah. Dia sudah terkunci secara sumbu Z. Sekarang kita tinggal mengunci dia secara sumbu X-nya. Caranya sama. Itu kita bisa pakai weight juga. Lalu kita pilih kedua sisinya pada rangka dan juga piring. Oke, kita sudah berhasil mate piring dan juga rangka. Kalau kita perhatikan di sini, simbol minusnya akan hilang. Itu menandakan bahwa part ini sudah tidak mempunyai kebebasan. Dia sudah terkunci secara total. Ibaratnya kalau di sketch itu fully defined. Dia sudah terkunci. Kemudian untuk mengcopy piring itu kita tidak perlu insert lagi. Kita bisa tekan kontrol, ditahan, lalu kita tarik. Dia akan otomatis tercopy. Atau kita bisa menggunakan di sini ada insert komponen, kemudian kita pilih panah kecil, ada copy with mate. Nah, pertama kita memilih komponennya, kita pilih piring, kita klik kanan, lalu dia akan diminta kopiannya ada di mana. Kalau tadi kita mate yang pertama itu di atas rangka, sekarang di sebelah sini. Kita tinggal pilih permukaan-permukaan yang ada pada rangka, yang di piring akan sudah otomatis. Lalu kita pilih yang selanjutnya, ini, dan ini. Yang terakhir, depan dan belakang. Dia akan otomatis. Jadi ini lebih cepat ya, mempermudah kita untuk mengcopy part yang sama dengan posisi yang hampir sama. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan insert komponen karena kita membutuhkan komponen yang baru yaitu shaft. Kita tempatkan di mana saja. Selanjutnya shaft ini kan dia berbentuk lingkaran ya. Kalau tadi kita mencoba yang datar. Jadi ini kita coba yang dia berbentuk lingkaran. Sama, pakai matte. Lalu kita pilih permukaannya, lingkaran, ketemu dengan lingkaran. Nah, akan ada matte yang namanya konsentrik, sama seperti di sketch konsentrik. Dia membuat dua lingkaran itu menjadi satu sumbu. Ini konsentrik, ini konsentrik. Kemudian ada lock rotation. Jadi kalau benda ini mau diputar, berarti lock rotationnya jangan dipilih. Kalau dia memang mau dikunci, lock rotation dipilih. Oke, sudah. Sekarang dia sudah terkunci dari X dan Z-nya. Dia hanya bisa translasi sumbu Y dan rotasi. Dia masih bisa berputarnya. Selanjutnya kita akan kunci lagi. Ketinggiannya dari sini ke sini. Kita kasih distance, jarak 25.
Oke, kalau sudah kita centang, nah di sini masih ada tanda minus karena dia masih bisa berputar. Jadi kalau kita lihat dia itu masih bisa berputar. Makanya dia masih ada tanda minus. Tapi karena memang case ini kita butuhkan untuk dia masih berputar, jadi kita biarkan saja. Selanjutnya, kita akan inputkan part lagi, yaitu spoke. Oke, kita drag and drop. Caranya masih sama. Kalau tadi kita menggunakan cara mate, sekarang kita bisa pakai cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara menekan kontrol, lalu kita pilih dua permukaan. Satu permukaan lingkaran ini, yang satu permukaan ini. Kita lepas kontrolnya, dia akan muncul pop-up, lalu kita pilih. Cara ini memang lebih cepat kalau kita sudah terbiasa dengan simbol-simbol dari Mate. Nah, ini juga kalau kita zoom sebenarnya, dia itu ada eh, rekomendasi. Nah, kita ulangi dulu. Kita pilih satu kali, lalu kita pilih lagi satu kali. Nah, ada titik-titik ini merupakan rekomendasi sebenarnya dari SolidWorks. Oh, antara dua permukaan lingkaran itu cocoknya pakai konsentrik. Lalu kita pilih. Pop-up ini akan muncul kalau setelah kita lepas kontrol, kita geserkan mouse-nya ke kanan atau ke atas. Kalau kita geserkan ke kiri atau ke bawah, dia akan hilang. Maka kita pakai yang konsentrik. Ini cara yang lebih cepat. Oke, kita kembalikan ke normalnya. Dia akan otomatis terkunci menjadi konsentrik. Selanjutnya kita kasih jarak juga. Dari sini ke sini. Kita pilih distance. Kita kasih jarak 100. Oke, oke sudah jadi. Part selanjutnya kita copy, kontrol, tarik. Lalu untuk merotate, ini kan dia posisinya sama ya sebenarnya. Saya mau merotate berkebalikannya. Kita bisa langsung, contoh, kita mate dulu ini dan ini. Kita kasih jarak. Contoh, nah, lalu di sini ada simbol flip. Ini kita bisa pakai ini untuk merotate posisinya. Atau kita bisa klik kanan ditahan, lalu kita putar secara manual. Dia akan terrotate, bentuknya mendekati. Jadi pada saat kita ini kasih jarak, dia udah otomatis bentuknya menyesuaikan. Tiga. Kemudian lingkaran dengan lingkaran. Nah, ini kalau kita mau revisi jaraknya, di sini ada historical mate atau di partnya pun ada kalau kita buka. Di sini ada mate. Nah, lebih gampangnya sih kita pakai ini karena di sini kan sudah terkelompokkan sesuai partnya masing-masing. Oh, jaraknya mau saya edit. Kita bisa edit fitur. Lalu kita ubah menjadi 70. Nah, dia akan terrevisi. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita inputkan blade-nya atau sudo, insert komponen, kita pilih sudo blade, 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 blade. Oke. Nih.
Caranya masih sama, biar cepat kita pakai kontrol, kontrol, kemudian permukaannya, dan permukaan, konsisten, yang bawah juga sama, kita pilih, kontrol, oke, dia sudah terpasang. Lalu untuk membuat, ini kan sudutnya, dia ada 4. Kita bisa pakai circular pattern, di assembly juga ada. Caranya masuk ke sini, lalu pilih circular pattern komponen. Jadi langsung patternnya itu per komponen. Directionnya kita pilih poros, lalu komponennya kita pilih sudut. Nah, di sini juga sama equal spacing, tinggal kita kasih berapa? 4. Oke, kalau sudah kita checklist. Nah, assembly sudah jadi. Selanjutnya di assembly itu juga ada configuration. Jadi kalau di part, nah contoh di part ini kita open part dulu. Nah, di part spoke, dia mempunyai configuration 4 sudu dan juga default. Defaultnya itu 3 sudu. Di assembly, dia juga bisa dibuat configuration. Caranya sama, klik kanan, add configuration, 4, 3 sudu. Oke, jadi kita punya 2 configuration. Configuration pertama default itu 4 sudu, yang kedua 3 sudu. Kemudian kita bisa ubah, karena part ini sudah ada configuration-nya, kita klik 1 kali, dia akan muncul 4 sudo, atau kita bisa ganti default. Nah, jangan lupa di sini kita pilih juga disk configuration, jadi perubahan spoke ini hanya terjadi di configuration 3 sudo aja. Oke, kita pakai default, disk configuration, kita checklist. Nah, kemudian patternnya juga bisa dirubah. Nah, di pattern eh, tadi kan kita pakai 3 sudo. Berarti kita tinggal ubah menjadi 3. Jangan lupa di sini diganti ke disk configuration. Oke, kita punya 2 model turbin angin, yang satu 3 sudu, yang satu 4 sudu. Oke, kita coba dulu. Kalau kita aktifkan 4, spoknya berubah menjadi 4, sudunya juga 4. Kalau kita aktifkan 3, spoknya berubah menjadi 3 dan sudunya 3. Oke, selanjutnya ada yang namanya evaluation. Jadi kita akan melakukan pengecekan apakah assembly ini benar sudah baik. Jadi kalau kita aktualnya kita pasang, dia tidak ada masalah. Kalau dilihat sih memang dia sepertinya sudah baik, dapat berputar, posisinya juga sudah baik. Nah, tapi kita bisa cek dulu dan pastikan menggunakan yang namanya interference detection. Jadi interference detection itu untuk mengecek apakah antar partnya itu ada tabrakan atau solid bodinya itu bertumbukan. Yang pertama kita select komponen, kita pilih full assembly, lalu kita pilih calculate. Nah, di sini dapat kita lihat ternyata ada 4 area yang bertabrakan, yaitu di sini poros dan spoke bawah, poros dan dudukan piring atas, dan dudukan piring bawah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, ternyata si poros itu dimensinya tidak sesuai atau dia lebih besar. Kita coba zoom. Nah, kita coba zoom. Ternyata memang dia posisinya lebih besar. Nah, di sini kita bisa langsung lakukan revisi langsung tanpa harus membuka partnya. Caranya itu kita klik kanan, lalu kita pilih edit part.
Oh, pertama kita save dulu assembly-nya. Turbin angin. Nah, dia akan ke highlight warna biru. Di sini kita masuk ke mode part. Ada sketch, surface, dan lain-lain. Nah, lalu kita revisi diameternya. Ini ya. Kita bisa revisi diameternya menjadi 1,5. Jangan lupa this configuration. Build yang menjadi lebih kecil lalu kita cek. Kalau sudah kita exit edit part. Kita cek lagi menggunakan interference detection. Turbin angin, calculate, no interference. Di partnya sudah, semua partnya sudah dapat berjalan dengan baik. Dan aktualnya kalau kita assembly, hasilnya juga akan sudah baik, tidak menemukan kendala tabrakan. Oke, sekian.